Yo bro, balik lagi bareng gua. By the way, pada kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas salah satu laptop yang mungkin dari kalian semua udah pada tahu laptop satu ini. Yaitu laptop HP EliteBook. Dan FYI aja, laptop ini tuh sering banget dipakai sama orang-orang IT, kantoran maupun mahasiswa teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan, emang sebagus itu dan se-worth it itu? Atau cuman sekedar kelihatan elit doang? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Jadi gini teman-teman, ternyata laptop HP EliteBook ini tuh salah satu laptop keluaran seri yang dari HP tapi dikhususkan buat kerjaan bisnis aja, kayak bisnis class gitu. Tapi bukan berarti nggak cocok buat orang biasa atau mahasiswa. Malah banyak yang pakai karena build-nya itu dia solid, performanya juga oke, dan desainnya ya bisa dibilang elegan lah. Kalau lu bandingin, ini kayak adik elitnya dari HP ZBook, tapi lebih ringan, lebih murah, dan lebih ringkas buat dibawa kemana-mana. Biasanya si EliteBook ini tuh punya embel-embel kayak 850, 840, 830. Itu tuh buat beberapa fitur dari layarnya. Tapi secara garis besar dia punya DNA yang sama kok. Dia punya bodi yang kokoh, aman, dan juga enteng dibawa kemana-mana. Sekarang kita ke bagian layarnya. Layarnya itu dia nggak main-main teman-teman. Lu semua bisa dapetin layar yang Full HD atau enggak 4K di beberapa series tertentu. Tapi untuk si series HP EliteBook ini, dia layarnya itu masih biasa aja 720p. Tapi beberapa series yang lain bahkan ada juga yang udah pakai bisa touchscreen teman-teman. Kalau buat layar si HP ini sendiri, warnanya dia cukup tajam, brightness-nya oke, apalagi buat kerja indoor. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya itu konten kreator yang ngebutuhin akurasi warna yang lebih tinggi, ini kurang cocok ya. Terus buat audionya sendiri, gua akuin dia keren banget sih, karena dia udah ada fitur Bang dan juga All Option. Jadi suara yang keluar tuh dia jernih, enak didengar, apalagi kalau kalian sering Zoom meeting. Nah sekarang kita ke bagian performanya teman-teman. Buat si HP EliteBook ini, dia ada dua varian. Yang satu pakai prosesor Intel Core i5, yang satu Core i7. Tapi kebetulan di sini gue beli yang Core i5. Buat SSD-nya sendiri, dia ada yang 8GB, ada yang 16GB, dan juga 32GB. Tergantung kalian mau milih yang mana ya pas lagi beli. Dan di bagian storage-nya juga dia udah pakai SSD ya. Jadi bisa banget ngebut kalau misalkan kalian ngerjain kerjaan beberapa tab sekaligus. Sekarang kita ngebahas ke bagian fitur tambahan. By the way, si HP EliteBook ini tuh ada fitur tambahan yang lain, yaitu fingerprint. Dia ada IR kamera buat Windows, Hello, dan bahkan beberapa model juga punya fitur Surview. Jadi layar lu cuman kelihatan dari depan, dari samping udah blur gitu loh. Kalau kalian nanya, "Bang, baterainya gimana sih?" Nah, si HP EliteBook ini tuh yang paling gua suka yaitu salah satunya di bagian baterainya. Karena kalau kita ngerjain kerjaan ringan, dia bisa sampai 8 atau 12 jam teman-teman. Kalau misalkan kita ngerjain kerjaan atau laptop ini dipakai buat berat-berat, dia cuman bisa sampai 7 jam aja. Tapi menurut gua pribadi, karena gua seringnya itu ngerjain beberapa kerjaan ringan ya, dia bisa dipakai sampai 12 jam sih. Dan buat kekurangannya sendiri, karena si laptop EliteBook ini tuh dikhususkan buat pebisnis ya, maka dari itu harganya itu nggak terlalu murah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian nyari yang lebih murah dibanding harga pasaran, kalian belinya itu di secondnya aja. Kalau harga bekasnya sendiri, si HP EliteBook yang ini tuh dia dijual dari harga 5,8 juta. Tapi kalau misalkan kalian mau beli yang baru di prosesor i5, dia dijual sekitar 9 jutaan teman-teman. Jadi kesimpulannya, laptop ini tuh cocok banget buat kalian semua yang baru mulai usaha, yang baru
kerja kantoran atau enggak mahasiswa, karena di lain sisi karena harganya itu murah, dia ini bener-bener adjustable teman-teman. Desainnya juga dia nggak norak, tetap kece, performanya stabil, fitur keamanan juga udah lumayan lengkap, dan juga baterainya tahan lama. Kalau lo semua nyari laptop yang nggak rewel dan juga tetap kece kelihatannya, mendingan pilih laptop ini aja. So itu dia teman-teman sedikit review lengkap mengenai laptop HP EliteBook. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dan juga ada beberapa pengalaman kalian yang pakai laptop ini, boleh banget buat ceritain ya di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget review lengkap dan juga rekomendasi-rekomendasi laptop yang bakalan gua bahas. So, sekian dari gua. See you next time.